Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, kita berjumpa lagi untuk membahas surat At-Taubah ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang munafik selama-lamanya. Wala taqum ala qabrih, dan janganlah engkau berdiri mendoakan atas kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Sesungguhnya mereka itu ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ya kata iman bahwa dalam hal ini Imam Ahmad telah meriwayatkan hal yang semisal dengan hadis ini melalui Umar Ibn Khattab juga. Dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa ia pernah mendengar Umar Ibn Khattab mengatakan, jadi dulu ketika Abdullah Ibn Ubay meninggal, Rasulullah SAW diundang untuk ikut menyolatkan jenazahnya, dan Rasulullah mendengar itu beliau bangkit untuk menyolatkannya. Ketika beliau berdiri di hadapan jenazah itu, ya, untuk menyolatkannya, ini kata Umar, aku berpindah tempat hingga aku berdiri di depan dadanya. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau akan menyolatkan musuh Allah si Abdullah bin Ubay ini, yang telah melakukan hasutan kepada Anu pada hari Anu? Seraya Umar menyebutkan bilangan hari-harinya. Rasulullah SAW hanya tersenyum hingga Umar terus mendesaknya. Maka Rasulullah SAW bersabda, minggirlah dariku wahai Umar, sesungguhnya aku disuruh memilih, maka aku memilih. Tentang kejadian ini Umar berkata, saya sendiri merasa aneh mengapa kali ini saya berani berbuat demikian kepada Rasulullah SAW. Hanya Allah padahal dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Memang begitulah feeling Umar yang sering digelari oleh para ulama dengan muwafaqatu Umar. Artinya pendapat Umar itu sering kali disepakati dalam Al-Quran, paling tidak ada 6 ayat, ya. Kemudian ulama lagi ada yang menyatakan hingga 20 ayat. Tetapi tidak lama setelah Umar berkata, kenapa saya berani melakukan itu, memang turunlah berikutnya, yaitu firman Allah yang tadi, wala tusalli ala ahadihim minhum, dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan jenazah seorang pun yang mati di antara mereka, hingga akhir ayat. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu tidak berani lagi menyolatkan jenazah orang munafik, dan juga tidak berani mendoakannya. Ikhwan fillah yang berbahagia, sedikit kita tengok tentang muwafaqatu Umar atau pendapat Umar yang seringkali sesuai dengan Al-Quran. Di antaranya dijadikannya maqam Ibrahim sebagai tempat sholat, yaitu ayat wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Itu adalah salah satunya. Yang kedua, misalkan tentang hijab untuk istri para nabi, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. An-Nur ayat 31. Kemudian yang ketiga, yaitu ketika istri-istri Nabi SAW saling cemburu, termasuk putri beliau sendiri yang bernama Hafsah, karena menurut beliau bisa jadi kalau terus tidak dihentikan sikap para istri Nabi itu, bisa jadi Nabi akan menceraikannya dan diberikan oleh Allah ganti yang lebih baik. Begitu keyakinan Umar. Maka dalam Quran surat At-Tahrim ayat 5 Allah berfirman, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairum minkunna. Jadi demikianlah salah satu karena sifat tawaddu'nya dari Umar radhiyallahu anhu, kemudian beliau diberikan rasa kebijaksanaan hukum yang mendalam, sampai-sampai seringkali tadi dikatakan pendapatnya Umar itu seringkali bersesuaian dengan Al-Quran. Makanya tidak aneh tentang kejeniusan Umar ini ketika beliau berani mengatakan apa yang dia yakini terhadap Rasulullah. Ikhwatu iman,
dalam kisah tentang bagaimana perilaku bengalnya Abdullah ibnu Ubay ini, Qatadah mengatakan bahwa Abdullah bin Ubay ketika sedang sakit keras, beliau mengirimkan utusannya, putranya sendiri yang bernama Abdullah juga kepada Rasulullah SAW untuk hadir menjenguknya. Tapi ketika Nabi masuk menemuinya, Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Ubay ini, "Wahai Abdullah, cintamu kepada agama Yahudi itu membinasakan dirimu." Mendengar itu, Abdullah bin Ubay berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengundangmu untuk memohonkan ampun bagiku dan tidak untuk menegurku atau menceramahiku." Ya, demikianlah memang sifat orang munafik, selalu begitu. Kemudian Abdullah meminta kepada Nabi SAW agar baju gamis beliau diberikan kepadanya untuk dipakai sebagai kain kafan. Lalu Rasulullah SAW memberikannya, dan setelah itu setelah Abdullah ibnu Ubay mati, Nabi mendapatkan wahyu tadi atau ayat 84 tadi tentang larangan menyolatkan orang yang munafik. Oh ya, saya tambahkan tentang anyaman kisah yang memang ditakdirkan untuk Umar bisa hadir di tengah-tengah kita, bahwa walaupun Umar dengan tingkat kebijaksanaan hukum yang sangat tinggi dan kejeniusannya dalam memandang persoalan yang ke depan futuristik, namun dengan bakat Umar yang sedemikian itu, pernah suatu saat Khalifah Umar bin Khattab tidak mau menyolatkan jenazah orang yang tidak dikenalnya, kecuali bila Hudzaifah ibnul Yaman mau menyolatkannya, maka baru ia berani menyolatkannya. Karena memang Hudzaifah ibnul Yaman itu mengetahui satu persatu orang munafik, karena beliau telah diberikan pengetahuan oleh Nabi tentang siapa-siapa saja. Demikianlah keadaan Umar dengan Hudzaifah, itu memang saling melengkapi. Subhanallah, begitu hebatnya Allah menjadikan para sahabat Rasul itu saling melengkapi ilmunya hingga sampai kepada kita itu dengan sempurna. Ikhwan fillah yang berbahagia, pernah juga suatu hari Umar diberikan semacam almirs atau dijentik atau dikasih kode dengan ujung jari ketika Umar hendak menyolatkan seseorang, tetapi Hudzaifah menjentiknya atau memberikan aba-aba, ya, tanda dengan ujung jarinya. Kemudian Umar tidak jadi menyolatkannya. Nah, dengan dibacakannya riwayat-riwayat tadi, tentu terang dan jelaslah sekarang bahwa memang haram kita menyolati orang munafik. Apalagi sekarang kita lihat banyak orang-orang munafik, sebagaimana yang dulu Hudzaifah pernah katakan, kaum munafik zaman Rasulullah ketika Rasul masih ada itu masih sembunyi-sembunyi. Sekarang mereka sudah terang-terangan, terang menderang, seperti di Indonesia sekarang ini. Mereka dengan sangat lantang dan bangga dengan kemunafikannya. Maka apabila dia memang memiliki ciri-ciri yang sangat jelas tentang itu, tentu berlaku larangan ini. Ditambah lagi sekarang ada rentetan berikutnya. Bolehkah ketika si munafik ini sudah mati, kemudian kita suka gegabah menyebut tentang yang bersangkutan itu dengan sebutan almarhum? Dari sisi bahasa, almarhum adalah bentuk maf'ul dari rahimah yarhamu, yang artinya mengasihi. Berarti maksud dari almarhum adalah orang yang dikasihi, dan di situ bentuknya adalah kalimah isim yang mengandung makna kepastian. Jadi orang itu pasti dirahmati Allah, karenanya bisa masuk surga, pasti masuk surga. Dengan terlarangnya kita menyolati orang-orang yang terbukti secara meyakinkan bahwa dia munafik, sebagaimana yang kita lihat sekarang ini di Indonesia, Masya Allah, dari tahun 2000 awal hingga sekarang 2018 makin hebat mereka itu keberaniannya. Kalau mereka memang memiliki indikasi, ya, dengan kesesatan seperti yang lantang diucapkan, bahwa misalkan mereka mengatakan semua agama itu sama, semua itu menuju jalan yang benar, jadi Islam bukan yang paling benar, itu biasanya kalimat-kalimat seperti yang mereka sampaikan. Ini adalah ciri kemunafikan yang nyata. Allah sudah katakan, inna dina indallahil Islam.
Ya, tidak akan ada lagi pertentangan setelah itu. Adil di sisi Allah hanya Islam. Bagaimana bisa berkata semua agama benar? Itu ajaran dari mana? Kemudian mereka mengatakan bahwa syariat tentang muamalah pergaulan antar manusia ini tidak usah diikuti atau tidak usah mengikuti seperti apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis tentang syariat jilbab, tentang kisos, hudud, potong tangan bagi pencuri itu katanya tidak usah diikuti. Itu juga salah satu keberanian mereka secara gegabah dengan sangat sombong menunjukkan kemunafikannya. Mereka terus mengeksplor dan mengacak-acak. Misalkan tentang nikah beda agama juga dalam hal ini antara perempuan Islam dengan orang kafir. Itu menurut mereka sudah tidak relevan lagi, bertentangan dengan human right, dengan hak-hak kebebasan. Juga mengatakan bahwa vodka itu yang sebetulnya dinyatakan jelas itu kadar alkoholnya lebih dari 16%. Bisa jadi katanya di Rusia, di Soviet atau di negara yang semisal dengan Soviet itu halal saja karena udaranya dingin. Ini kan orang yang bertolak pinggang dengan kejahatan yang dia sandang, mengacak-acak, yang mengatakan Al-Quran tidak bisa dijadikan pedoman lagi, apalagi As-Sunnah. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah tidak bisa dijadikan, itu kan hanya teks, ya. Jangan mendewakan teks, katanya seperti itu, menyembah-nyembah teks. Subhanallah, ini lebih jahat daripada apa yang terjadi di zaman Rasulullah. Kalau kita memotret bagaimana Abdullah bin Ubay yang tadi kita bahas pada bagian awal. Nah, satu lagi yang kemudian orang ini menyatakan bahwa Islam tidak melarang homoseks. Nah, ini yang kemudian juga dijadikan dasar sekarang undang-undang tentang LGBT itu. Mengatakan homoseks itu halal. Padahal Al-Quran melaknat kaum Lut yang melaksanakan homoseks, lesbian dan menyiksanya hingga mati. Nah, ikhwatu iman yang berbahagia, apabila orang-orang ini sudah nyata memang tetap sampai dalam kematiannya, tetap dalam keyakinannya yang seperti itu, maka tentu bagian yang terlarang orang ini untuk mendapatkan hak disolati. Wallahu a'lam bishawab.